Saya Pandu Surahman, Guru Matematika di SMK Kesehatan Global Cendekia. Sir Ken Robinson mengatakan bahwa mengajar adalah profesi kreatif, bukan sekedar tentang bagaimana menyampaikan ilmu. Guru hebat memang menyampaikan ilmu, tetapi yang juga dilakukan guru hebat adalah membimbing, menstimulus, dan melibatkan. Oleh karena itu, guru yang efektif adalah guru yang mampu mentransformasikan ilmu secara menyenangkan. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Semakin awal Anda mulai melangkah, semakin awal Anda akan melihat hasilnya. Yuk, mulai belajar bersama saya, Pandu Surahman, Guru Matematika di SMK Kesehatan Global Cendekia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semua, silakan. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan berdiri anak-anak. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Mars Global Cendekia. 1, 2, 3. Di hati kami berjanji dengan sepenuh hati membangun prestasi tinggi, penuh percaya diri, tingkatkan semangat jiwa dengan riang gembira. Janji siswa SMK Kesehatan Global Cendekia. Janji siswa SMK Kesehatan Global Cendekia. 1. 1. Kami berjanji untuk selalu menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Kami berjanji untuk selalu menghormati orang tua dan bapak ibu guru. 2. 2. Kami berjanji untuk selalu berkata dan berbuat jujur. Kami berjanji untuk selalu berkata dan berbuat jujur. 3. 3. Kami berjanji untuk selalu datang tepat waktu. Kami berjanji untuk selalu datang tepat waktu. 4. 4. Kami berjanji untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun berada. Kami berjanji untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun berada. 5. 5. Kami berjanji untuk selalu menolong dan peduli terhadap sesama. Kami berjanji untuk selalu menolong dan peduli terhadap sesama. Silakan duduk semuanya. Baik, selanjutnya Bapak absen ya. Auzi Zahmalia, Hadir Pak. Estafia Nurul Adha, Hadir Pak. Desni Natalia Efrata, Hadir Pak. Sumadia Tantri, Hadir Pak. Nathan Ramadan Syah, hadir Pak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Yuk, berdiri semuanya.
อยรับฟังก็มีเธอคอยเข้าใจแต่เธอก็ดันหายไปเหลือเพียงแต่หมาแค่ตัวสองตัวก็มีมันคอยรับฟังก็มีมันคอยเข้าใจไม่เคยจะมาหายไปก็มีแต่มันมาเป็นเพื่อนยามที่เหงา Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai dengan materi kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagian dari statistika ya. Nah, statistika adalah merupakan cabang ilmu matematika yang biasanya digunakan oleh para peneliti untuk menentukan suatu hubungan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, kebetulan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mampu menggambar diagram pencar, kemudian menggunakannya untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel tersebut. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Baik, kemudian di sini ada diagram pencar yang bisa kalian lihat. Nah, dari diagram pencar ini kalian mungkin akan bertanya-tanya, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari diagram pencar tersebut? Ya, diagram pencar itu merupakan diagram yang berbentuk dari kartesius dan datanya berbentuk titik-titik. Nah, selain informasi apa yang bisa kalian dapatkan, nah kira-kira hubungannya antara biaya iklan dengan biaya penjualan itu apa? Nah, itu bisa kalian jawab setelah kalian belajar mengenai statistika regresi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa diagram pencar adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat kartesius ya, seperti gambar sini. Nah, lalu untuk tren-trennya di diagram pencar itu ada 3 tren ya. Tren yang pertama tren positif, dia datanya akan semakin bertambah X-nya, maka Y-nya juga akan semakin bertambah juga. Jadi akhirnya si titik-titiknya ini semakin naik ke atas. Begitu juga untuk sebaliknya yang negatif, ketika X-nya bertambah, justru Y-nya malah menurun, sehingga titik-titiknya juga seperti ke arah menurun. Nah, lalu yang terakhir yaitu tidak ada korelasi. Nah, kalau tidak ada korelasi, berarti titik-titiknya ini tidak tersusun rapi atau tidak membentuk seperti garis, dia malah menyebar. Ya. Lanjut. Setelah itu ada 2 jenis korelasi, yaitu korelasi linear dan non linear. Nah, kalau korelasi linear itu adalah korelasi yang ketika dibuat suatu garis, dia akan membentuk garis lurus. Ya, itu disebut korelasi linear. Tapi kalau non linear, dia garisnya itu kalau dibentuk dia akan melengkung-melengkung. Ya, jadi kalau linear itu garisnya lurus, kalau non linear garisnya melengkung. Selanjutnya di sini kalian akan mengerjakan tugas, yaitu menyelidiki hubungan antara indeks massa tubuh atau IMT dengan tekanan darah sistolik. Jadi nanti kalian harus mendapatkan data satu kelas mengenai berat badan, tinggi badan, dan tekanan darahnya. Nah, untuk menghitung IMT, kalian bisa menggunakan rumus, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam satuan meter. Ya, nanti setelah dihitung menggunakan kalkulator, kalian buat tabel di Excel. Setelah membuat tabel di Excel, barulah kalian membuat diagram pencar di aplikasi GeoGebra. Nah, setelah itu baru kalian memaparkan masing-masing kelompok, menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari hasil tersebut. Apakah ada hubungannya antara IMT dengan tekanan darah? Sampai sini paham?
dan hubungan antara IMT dengan tekanan darah sistolik. Yuk sekarang. Baik, sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai IMT dan tekanan darah. Menurut kelompok kami, data yang kami hasilkan yaitu toleransi positif dikarenakan data yang selalu meningkat dan memiliki 2 titik outlier. Titik outlier adalah data yang menyimpan dari data lainnya. Berikut titik outlier. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita tadi sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1 dan ternyata data yang sudah kita dapatkan di kelas ini ternyata korelasinya adalah positif, namun terdapat 2 outlier. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan kira-kira apa yang bisa didapat dari pelajaran hari ini? Saya Pak, Silakan. selain ada 3, yaitu positif, negatif, dan tidak ada kolerasi. Pola ada 2, yaitu linear dan non-linear. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sudah Pak. Oke, tidak ada. Oke, baik kalau sudah tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat persamaan linear atau membuat garis regresi, ya. Jadi tolong dipelajari di rumah. Di pertemuan berikutnya silakan dibawa bukunya kembali. Oke, silakan untuk penutup kita berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Outlier ini yang disebut dengan titik outlier karena dia titik yang mempunyai Kelompok menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari hasil tersebut. Apakah ada hubungannya antara IMT dengan tekanan darah? Sampai sini paham? Cut.